Sahabat Pilar Batas, kali ini bahas tentang kegilaan menyelamatkan lembah Hula di Israel. Ada sebuah ide gila dari Israel yang terkesan di luar nalar. Pembahasan ini akan membuat kejang-kejang musuh Israel. Apakah Anda setuju musuh Israel akan kejang-kejang? Sampaikan pendapat Anda, sahabat Pilar Batas. Di wilayah utara Israel, di tengah teriknya matahari, di tanah yang kering dan tandus, hanya ada beberapa pohon yang tampak seolah-olah akan berhasil melarikan diri jika bisa. Hampir tidak ada sumber air, hanya genangan yang kering dan debu. Namun suatu hari, seseorang memutuskan untuk mendatangkan kerbau air, hewan yang tidak hanya memerlukan air untuk bertahan hidup, tetapi juga hidup di dalamnya. Tanpa air, seekor kerbau akan mati dalam hitungan hari. Anehnya, orang Israel memutuskan untuk menempatkan mereka di tempat yang tampaknya tidak memiliki apapun. Setiap kerbau memiliki berat lebih dari 1 ton, mengonsumsi puluhan kilogram sayuran setiap hari, dan dapat menginjak tanah hingga menjadi rawa. Mereka membutuhkan lumpur, alang-alang, dan genangan air yang dalam, tetapi hanya mendapatkan retakan dan batu. Pada pandangan pertama ini terdengar gila, namun justru kegilaan inilah yang menyelamatkan seluruh lembah dan menghidupkan kembali danau yang telah lenyap. Lembah Hula yang terletak di bagian utara Israel, di antara dataran tinggi Golan dan Galilea bagian atas, dulunya adalah tempat yang bagaikan jantung kehidupan itu sendiri. Di sana terdapat danau Hula yang dangkal, dikelilingi oleh rawa-rawa dan lahan basah yang dibentuk oleh Sungai Jordan. Kawanan burung bangau dan pelikan meluncur di atas air, sementara ikan-ikan bergerak di kedalaman yang keruh. Tanah itu seakan bernafas, bukan sekedar pemandangan, tetapi sebuah organisme hidup. Alam berkuasa sepenuhnya di sana. Masyarakat jarang datang dan hanya dengan hati-hati. Sulit untuk berjalan, mustahil untuk bertani, dan nyamuk pembawa malaria merajalela. Namun rawa-rawa itu menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung yang bermigrasi dari Eropa menuju Afrika, yang berhenti untuk beristirahat, mencari makan, dan membesarkan anak-anak mereka. Selama masa itu, langit di atas Hula berubah menjadi kanvas hidup yang berdengung. Namun manusia memiliki rencana lain. Pada pertengahan abad ke-20, Israel yang masih muda sangat menginginkan tanah dan hasil panen. Lahan Hula terlihat seperti bercak tak berguna di peta, sebuah rintangan basar antara mimpi dan kenyataan. Pada tahun 1951, pemerintah memutuskan untuk mengeringkan rawa-rawa tersebut. Ini bukan hanya proyek rekayasa, tetapi juga sebuah proyek ideologis. Air harus disingkirkan dan sebagai gantinya, ladang gandum, kapas, dan jagung akan ditanami. Pekerjaan itu dimulai pada tahun 1951 dan berlangsung selama beberapa tahun. Mereka menggali kanal, mengalihkan aliran Sungai Jordan, dan mengeringkan dasar danau. Begitu selesai, hamparan ladang yang luas terbentang di hadapan kita. Ini tampak seperti kemenangan. 22 mil persegi tanah subur. Tidak ada malaria, tidak ada nyamuk. Namun ketika orang-orang mengeringkan rawa, mereka justru memutus pasokan udara mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian, ladang-ladang itu mulai retak. Tanahnya mengering, air tanah menghilang, burung-burung pergi, bahkan Sungai Jordan pun menjadi dangkal. Hula telah mati. Pada tahun 1990, setelah perdebatan dan penelitian yang panjang, orang-orang memutuskan untuk mencoba menghidupkan kembali Hula. Mereka mulai dengan membangun tanggul, membendung kanal, dan membiarkan air kembali mengalir ke sebagian lembah. Namun usaha manusia saja tidak cukup. Mereka membutuhkan makhluk yang tahu cara hidup berdampingan dengan rawa. Maka mereka membawa kerbau air ke lembah Hula, makhluk yang sepertinya tidak seharusnya berada di sana. Setelah perang 6 hari, ketika batasan utara Israel bergeser, ditemukan kawanan kecil kerbau air di lembah Bet Haida, tepat di atas Krate. Dengan liar dan waspada, mereka berdiri setinggi lutut di lumpur seolah-olah selama ini mereka hanya menunggu seseorang untuk mengingat keberadaan mereka. Inilah hewan yang kemudian diputuskan untuk dibawa kembali ke lembah Hula. Mereka menangkap beberapa individu, memuatnya ke dalam truk dan melepaskannya di wilayah baru. Namun bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan untuk lumpur dapat menyelamatkan apa yang telah dihancurkan manusia? Dengan bobot lebih dari 1 ton, kulitnya tebal seperti baju armor, dan kakinya kokoh seperti pilar. Ia hidup di air, memakan hampir semua yang berwarna hijau, dan dapat bertahan dalam posisi diam di rawa selama berjam-jam. Sekilas tampak seperti itu adalah bentuk kemalasan. Tetapi justru dari situlah keajaiban bermula.
Namun jauh dari apa yang diharapkan, ketika air kembali mengalir ke lembah berkat usaha manusia, masalah lama mulai muncul kembali. Rumput alang-alang dan eceng gondok. Tumbuhan ini tumbuh namun tidak hanya dengan cepat, tetapi juga secara agresif. Dalam beberapa tahun, rawa itu berubah menjadi dinding hijau. Tumbuhan-tumbuhan itu mencekik seluruh hidup, mengusir burung-burung dan menghalangi aliran air. Disinilah kerbau-kerbau itu berperan. Mereka menunggu di dalam air dan mulai melakukan apa yang mereka kuasai, yaitu makan. Perlahan dengan gigih, seperti mesin pemanen yang hidup, mereka memangkas alang-alang itu. Di jalur yang mereka lalui, timbul celah-celah bercak terang di antara dinding hijau. Melalui celah-celah ini, air mulai kembali mengalir, ikan muncul, dan bebek dan bangau pun kembali menghuni kawasan ini. Apa yang tampak seperti kaos, perlahan-lahan berubah menjadi sistem yang teratur. Sekilas kerbau mungkin tampak hanya berkubang di lumpur, seolah-olah menikmati kehidupan yang tampak tidak produktif. Namun setiap peran yang mereka ambil adalah suatu tindakan rekayasa yang penting. Kuku taki mereka membalik lumpur, mencegah tanah menjadi padat. Di bawahnya rawa-rawa tetap hidup, gembur, lembab dan bernafas. Di tempat-tempat yang telah manusia ubah menjadi beton, kerbau memberikan nafas baru bagi lahan tersebut. Terkadang mereka bahkan tampak memperbaiki landscape dengan menggali lubang kecil dengan kuku mereka, di mana air kemudian berkumpul. Bagi kerbau, itu hanyalah kubangan lumpur. Namun bagi ekosistem, ini adalah kehidupan baru. Katak muncul di genangan air ini, dan ikan bertelur di sana. Namun bagian yang paling menarik bukanlah itu. Saat kerbau bergerak, bulu dan kuku mereka mengumpulkan biji-bijian. Kemudian, arus air membawa biji-bijian itu puluhan kaki jauh ke tanah yang dulu retak dan mati. Inilah cara terbentuknya koridor kehidupan. Jalur sempit tempat tumbuhan menyebar dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ada pula proses lain yang terjadi secara diam-diam dalam tubuh kerbau itu sendiri. Biji-bijian yang selamat melalui perjalanan di dalam perutnya akan kembali ke dunia sebagai pupuk yang bernutrisi. Metode penyebaran tanaman ini jauh lebih efisien dibandingkan penyebaran melalui angin. Lapisan kotoran yang kaya nutrisi membantu kecambah menembus tanah yang padat dan tergenang air sekalipun. Jadi, ya, setiap langkah dan setiap tarikan napas kerbau membuat tanah menjadi lebih baik. Apa yang bermula sebagai kegilaan, kini berubah menjadi keselamatan. Israel telah menciptakan model restorasi yang kini sedang dipelajari di seluruh dunia. Dan semua itu berawal dari lumpur. Kebangkitan setelah kematian. Penting untuk dicatat bahwa pemulihan lembah hula tidak hanya dibantu oleh kerbau, tetapi juga dengan melibatkan banyak spesies hewan lainnya. Namun peran kerbau sangatlah tak ternilai karena mereka adalah makhluk kunci yang membentuk dan sekarang menjaga tempat itu tetap hidup. Lembah itu kembali menjadi rumah bagi banyak burung yang menghilang setelah pengeringan rawa. Kini, ratusan spesies hidup di sini. Dengan lebih dari 1 miliar burung migran melewati lembah ini setiap tahunnya. Burung flamingo merupakan contoh sempurna dari hewan yang kembali tertarik ke lembah ini. Hingga tahun 2025, mereka hanya melakukan kunjungan langka. Namun pada musim panas tahun ini, lebih dari 100 burung tercatat hadir. Dan mereka bahkan tidak pergi. Ini berarti mereka telah menemukan semua yang mereka butuhkan. Dan masyarakat berhasil mengembalikan lembah tersebut ke kondisi alaminya. Di atas keramaian, seekor elang ekor putih perlahan berputar. Salah satu dari 12 ekor yang dilepas liarkan di sini. Jika kondisi habitat tidak sesuai, burung ini tak akan tinggal. Hewan ini memerlukan banyak hal, mulai dari habitat yang tepat hingga mangsa yang cukup. Lalu ada katak yang dilukis dengan corak seperti hula hoop, spesies yang dianggap punah selama lebih dari setengah abad. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena manusia. Katak membutuhkan air dan tidak dapat hidup tanpanya. Dan manusia telah mengeliminasi air tersebut. Namun setelah lahan basah dipulihkan, katak-katak itu kembali. Menurut studi Lapanan, kini terdapat sekitar 230 individu dewasa di lembah ini. Dan jejak keberadaan mereka telah ditemukan di 22 dari 52 kolam setempat. Bagi para ilmuwan, ini merupakan sebuah kejutan. Alam telah membuktikan bahwa ia tahu cara menunggu dan pulih, asalkan diberi kesempatan. Bersama dengan katak, berang-berang, babi hutan, dan kura-kura air, kini menghuni lembah hula. Masing-masing dari mereka kembali dan beradaptasi di tanah yang dulunya kering dan tak bernyawa ini berkat kerbau. Tumbuhan juga turut berperan dalam pemulihan ini. Sebagai bagian dari proyek restorasi, 8 spesies tumbuhan lahan basah asli telah diperkenalkan kembali. Mereka memperkuat tepian sungai, menghentikan erosi, dan menyaring nutrisi berlebih yang dulunya hanyut dari ladang.
akar-akarnya mengikat tanah, dan rawa pun berhenti mengalami pengendapan lumpur. Secara total, 340 spesies tumbuhan liar telah tercatat di lembah tersebut, termasuk 57 spesies langka di Israel dan 8 spesies terancam punah. Populasi kerbau telah berkembang biak dengan sangat sukses, sehingga lembah Hula kini memiliki kawanan kerbau terbesar di seluruh Israel. Dengan demikian, tidak perlu khawatir bahwa suatu hari, lembah itu akan kembali ditumbuhi alang-alang atau menjadi tidak layak hidup bagi spesies lokal. Namun itu bukanlah segalanya. Berkat kerbau, warga Israel juga berhasil menghindari potensi bencana ekologis yang mengancam negara setelah lembah tersebut dikeringkan. Masalah yang mendesak muncul. Apakah Anda tahu apa itu peatlands? Peatlands adalah spons hidup bumi. Mereka menyerap kelembaban, menyimpan karbon, dan tumbuh perlahan lapis demi lapis dari sisa-sisa lumut, akar, dan rumput. Segala sesuatu yang membusuk dalam hitungan bulan di tempat lain, di sini tetap utuh selama berabad-abad. Volume puncak 35 kaki kubik mampu menyimpan karbon sebanyak yang dikeluarkan sebuah mobil selama beberapa tahun. Namun begitu airnya habis, keseimbangan itu runtuh. Peatlands yang kering dapat menjadi bahan bakar. Bahan ini dapat terbakar hanya dengan percikan api terkecil dan terus menyala di bawah tanah selama berminggu-minggu, melepaskan asap beracun. Setelah kebakaran semacam ini, lahan itu tidak pernah benar-benar pulih. Lapisan organik hilang, meninggalkan abu di tempat di mana tidak ada yang bisa tumbuh. Lahan yang dikeringkan berbahaya, bukan hanya karena mudah terbakar. Ketika air menghilang, mikroorganisme mendapatkan akses ke oksigen dan mulai dengan cepat menguraikan materi organik yang tersimpan. Tanah ambles, menyusut seperti salju yang mencair. Pada lahan yang dikeringkan, permukaan tanah dapat turun hingga 3 kaki atau lebih. Bahkan hujan ringan dapat mengubah permukaan tanah menjadi rawa. Sebaliknya, di musim panas, tanah akan retak dan berubah menjadi debu, sehingga sulit bernapas di tengah debu seperti itu. Debu yang ringan dan mudah terbawa udara, dengan bau terbakar dan pembusukan yang menyengat. Angin menerbangkan abu dan partikel tanah yang terbakar, menyebarkan kembali karbon yang tersimpan selama berdekade ke atmosfer. Begitulah cara rawa, yang seharusnya menjadi tempat hidup selama berabad-abad, berubah menjadi sumber kehancuran. Inilah yang terjadi di Lembah Hula, Israel. Tempat pemberian makan atau restoran untuk burung pemangsa telah dibangun di sepanjang tebing. Bangkai sapi dan kambing dibawa ke sana agar burung-burung tidak mencari makan di peternakan dan terganggu oleh racun. Di pagi hari, puluhan burung nasar berkumpul dan udara dipenuhi oleh gemerisik sayap, seolah-olah gurun itu sendiri mulai bernapas lebih kuat. Di pegunungan Samaria dan di sepanjang Laut Mati, para sukarelawan mengawasi sarang-sarang tersebut. Mereka harus bangun pagi-pagi, mengambil teropong dan bersabar, tetapi mereka mengenal setiap pasangan burung. Ketika anak ayam membentangkan sayapnya untuk pertama kali, orang-orang tidak bertepuk tangan. Mereka hanya berdiri diam, menyaksikan makhluk itu tertiup angin dan terbang menjauh, menuju udara yang lebih bersih dan segar. Semua upaya ini dilakukan bukan hanya untuk simbolisme atau untuk menunjukkan betapa seriusnya Israel dalam memulihkan alam. Burung nasar Griffon Eurasia berperan sebagai kru pembersih langit. Mereka adalah yang pertama menemukan hewan mati dan membersihkan lingkungan, sehingga mencegah penyebaran infeksi yang berbahaya bagi satwa liar dan pertanian. Di daerah yang tidak ada burung pemangsa, serigala, tikus, dan mikroba dapat berkembang biak secara berlebihan, yang menyebabkan alam mulai membusuk. Namun di tempat di mana mereka tinggal, bangkai-bangkai itu menghilang dalam hitungan jam sebelum menjadi sumber penyakit. Para ekologi di Israel menyatakan bahwa satu ekor burung pemakan bangkai dewasa dapat mengoleh hingga 220 pon daging per bulan, semuanya tanpa biaya. Ini adalah layanan pengelolaan limbah alami yang bekerja tanpa henti dan tidak meminta apapun selain langit, angin, dan agar manusia tidak meracuninya. Masing-masing makhluk ini penting, tetapi mari kita kembali sejenak ke kerbau akhir. Mereka adalah pembangun ekosistem yang telah mengubah Lembah Hula yang hampir mati, yang dulunya kering dan tandus, menjadi jantung kehidupan di Israel Utara. Namun ada hewan herbivora besar lainnya yang sama berharganya bagi manusia dan alam, dan situasi mereka jauh lebih kritis. Para raksasa ini, bison Eropa, merupakan hewan darat terbesar di Eropa, dan justru karena itu mereka menjadi incaran.
Semakin besar tubuh seseorang, semakin mudah mereka menjadi sasaran. Bison dapat ditemukan dari Spanyol hingga Danau. Kawanan besar memakan pohon-pohon muda seperti batang korek api. Namun manusia datang untuk mengambil daging, kulit, dan tanduknya, serta hanya untuk sensasi berburu. Umat manusia berkembang pesat, memperluas kota dan menebang hutan untuk pertanian.